Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu, selamat channel yang dirahmati Allah. Malam Lailatul Qadar, kapankah itu? Mari kita kupas bagaimana kita menyikapi sesungguhnya malam Lailatul Qadar. Bagian 1. Perjalanan dua orang sahabat. Ramadan hampir mencapai penghujungnya. Malam-malam terakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, menyelimuti bumi dengan keagungan yang tak terlukiskan. Di sebuah pesantren kecil di pinggiran kota, dua sahabat lama, Zulfikar Farisi dan Ahmad Prasojo, kembali bertemu setelah sekian lama berpisah sejak keduanya tamat dari menuntut ilmu di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Namun, meski mereka belajar dari sumber yang sama, jalan yang mereka tempuh sedikit berbeda. Zulfikar mendalami ilmu syariat dengan ketat. Ia memilih untuk tetap berpegang teguh pada kajian-kajian fikih dan tafsir yang mapan. Setelah lulus dari Al-Azhar, ia merasa cukup dengan ilmu yang ia dapat dan tidak tertarik untuk memperluas ke disiplin ilmu lain seperti tasawuf atau thariqat, apalagi ilmu hakikat. Sebaliknya, Prasojo merasa ada sesuatu yang belum selesai dalam dirinya. Ilmu syariat baginya adalah pintu, tetapi belum sampai menuju ke hakikat. Makanya, ia melanjutkan pencariannya dengan berguru kepada para mursyid Tariqah Satoriyah. Di sana, ia diajarkan konsep taholi, mengosongkan diri dari sifat buruk, tahali, menghiasi diri dengan amal saleh, dan tajali, merasakan kehadiran Allah dengan hati yang bersih. Maka, ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, keduanya punya pemahaman beda yang bertolak belakang. Zulfikar percaya bahwa Lailatul Qadar adalah malam tertentu yang tersembunyi dalam malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Baginya, ibadah pada malam itu harus maksimal, karena keutamaannya lebih baik daripada 1000 bulan. Dalil yang menjadi pegangannya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku pernah diperlihatkan malam Lailatul Qadar, tetapi aku lupa, atau dijadikan lupa, akan waktunya. Maka carilah ia pada 10 malam terakhir, di setiap malam ganjil. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, Prasojo berpandangan bahwa Lailatul Qadar bukan sekadar malam tertentu yang harus dicari dalam hitungan ganjil, tetapi lebih kepada keadaan jiwa seseorang. Malam Lailatul Qadar itu bisa datang kapan saja bagi mereka yang telah mencapai kedekatan dengan Allah. Dasarnya adalah firman Allah. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Menurut Prasojo, jika seseorang telah mengosongkan dirinya dari nafsu duniawi dan mengisi hari-harinya dengan amal dan zikir, maka ia telah mengalami Lailatul Qadar dalam makna sehakikinya. Kedua sahabat ini sering berdiskusi, bahkan berdebat, tentang bagaimana seharusnya seseorang mengejar kemuliaan Lailatul Qadar. Bagian 2. Malam ganjil pertama. Saat malam ke-21 tiba, Zulfikar menyiapkan dirinya dengan penuh kesungguhan. Ia meyakini bahwa Lailatul Qadar bisa terjadi di malam ini, sehingga ia beriktikaf dengan niat sepenuh hati. Namun, saat ia sedang tenggelam dalam salat dan zikirnya, ia melihat Prasojo tetap beribadah seperti biasa, tanpa terlihat tergesa-gesa, atau menunjukkan tanda-tanda pencarian khusus. "Kenapa kau tidak lebih sungguh-sungguh?" tanya Zulfikar setelah salat witir. Prasojo tersenyum. "Aku sudah bersungguh-sungguh sejak awal Ramadan. Bagiku, seluruh Ramadan adalah Lailatul Qadar, bukan hanya satu malam tertentu." Zulfikar pun menghela napas. Bagian 3. Keistiqomahan Prasojo, dan pandangannya tentang Lailatul Qadar. Sejak awal Ramadan, Prasojo telah membiasakan diri dengan ibadah yang konsisten. Ia tidak hanya fokus pada malam ganjil, tetapi juga memanfaatkan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi Prasojo, Lailatul Qadar bukanlah momen singkat yang harus dikejar, tetapi hasil dari perjalanan spiritual yang panjang. Ia melihatnya sebagai tajali, yakni pencerahan ruhani yang diberikan Allah kepada hambanya yang sudah melewati proses taholi dan tahili. Ibadah itu maraton, bukan sprint, ujarnya kepada Zulfikar. Zulfikar terdiam. Bagian 4. Malam ke-27, titik balik. Malam ke-27 pun tiba. Zulfikar semakin semangat. Dalam keyakinannya, malam ini adalah malam dengan kemungkinan terbesar sebagai malam Lailatul Qadar. Namun, saat malam beranjak larut, tubuhnya mulai lelah.
Ia melihat ke sekeliling, lalu mendapati Prasojo tetap tenang dalam ibadahnya. Dan, ketika fajar menyingsing, Zulfikar merasa ada yang mengganjal di hatinya. Apakah aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Tanyanya dalam hati. Namun yang ia rasakan, hanyalah kelelahan fisik. Sementara itu, Prasojo tetap tenang. Ia tidak merasa perlu memastikan apakah semalam adalah Lailatul Qadar atau bukan. Baginya, kebersamaan dengan Allah, dalam setiap momen, justru lebih berharga daripada sekadar menunggu satu malam istimewa. Zulfikar mulai mempertanyakan pemahamannya. Bagian 4. Malam ke-27, titik balik. Malam ke-27 pun tiba. Zulfikar semakin semangat. Dalam keyakinannya, malam ini adalah malam dengan kemungkinan terbesar sebagai malam Lailatul Qadar. Namun, saat malam beranjak larut, tubuhnya mulai lelah. Ia melihat ke sekeliling, lalu mendapati Prasojo tetap tenang dalam ibadahnya. Dan, ketika fajar menyingsing, Zulfikar merasa ada yang mengganjal di hatinya. Apakah aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Tanyanya dalam hati. Namun yang ia rasakan, hanyalah kelelahan fisik. Sementara itu, Prasojo tetap tenang. Ia tidak merasa perlu memastikan apakah semalam adalah Lailatul Qadar atau bukan. Baginya, kebersamaan dengan Allah, dalam setiap momen, justru lebih berharga daripada sekadar menunggu satu malam istimewa. Zulfikar mulai mempertanyakan pemahamannya. Bagian 4. Malam ke-27, titik balik. Malam ke-27 pun tiba. Zulfikar semakin semangat. Dalam keyakinannya, malam ini adalah malam dengan kemungkinan terbesar sebagai malam Lailatul Qadar. Namun, saat malam beranjak larut, tubuhnya mulai lelah. Ia melihat ke sekeliling, lalu mendapati Prasojo tetap tenang dalam ibadahnya. Dan, ketika fajar menyingsing, Zulfikar merasa ada yang mengganjal di hatinya. Apakah aku sudah mendapatkan Lailatul Qadar? Tanyanya dalam hati. Namun yang ia rasakan, hanyalah kelelahan fisik. Sementara itu, Prasojo tetap tenang. Ia tidak merasa perlu memastikan apakah semalam adalah Lailatul Qadar atau bukan. Baginya, kebersamaan dengan Allah, dalam setiap momen, justru lebih berharga daripada sekadar menunggu satu malam istimewa. Zulfikar mulai mempertanyakan pemahamannya. Bagian 5. Kesimpulan dan pelajaran. Beberapa hari kemudian, Zulfikar merenung. Ia menyadari bahwa, selama ini ia terlalu fokus pada satu malam, dan melupakan esensi sebenarnya dari Ramadan Mubarak itu sendiri. Dalam benak, ia teringat firman Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang berkata, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah, dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat, 30. Ia lalu menemui Prasojo dan berkata, kau benar Pras, ketakwaan bukan soal mengejar satu malam, tapi tentang bagaimana kita menghidupi Ramadan dengan penuh istiqomah. Prasojo hanya tersenyum, lalu memeluk sahabatnya itu. Malam terakhir Ramadan tiba. Zulfikar kini lebih tenang, sebagaimana tujuan puasa itu sendiri. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah, 183. Akhirul kisah. Ramadan pun berakhir. Zulfikar dan Prasojo duduk bersama di serambi masjid, setelah salat Idul Fitri. Apa kau yakin telah mendapatkan Lailatul Qadar? Tanya Zulfikar. Prasojo tersenyum. Aku tidak tahu, kapan Lailatul Qadar itu datang. Tapi aku yakin, jika kita telah menjadikan seluruh Ramadan sebagai ladang ibadah, insya Allah, kita telah mendapatkannya. Zulfikar mengangguk. Ia telah menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Wallahu a'lam.